Kenaikan harga beras yang terjadi sejak 4 bulan terakhir hingga menyentuh harga Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 untuk beras premium menjadi harga tertinggi sepanjang sejarah. Di sejumlah daerah ratusan warga kurang mampu antri dan berdesakan untuk mendapatkan beras murah dalam berbagai operasi pasar. Apa yang membuat harga beras mahal berkepanjangan dan apa solusinya? Kita bahas pagi ini bersama Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Zulkifli Rashid. Selamat pagi Pak Zul. Ya, selamat pagi Mas Yudi. Ya Pak Zul, ini bagaimana Anda melihat pergerakan harga beras hari ini? Apakah memang sudah mulai turun? Tadi pemerintah memastikan bahwasanya stok aman, bahkan juga produksi dari panen sudah kembali ke tracknya gitu. Apakah memang kondisi harga sudah kembali normal? Sangat positif Pak Yudi. Mulai dari tanggal 22 Jumat kemarin, itu harga beras sudah turun ya. Sebab kenapa? Hasil panen dari seluruh lini daerah itu sudah mengalir, sudah masuk ke pasar induk Cipinang. Dan kami dan Bulog sama pasar masih melakukan operasi pasar. Jadi harga beras sekarang memang sudah turun dari level harga kemarin sampai 15.500 premiumnya. Hari ini mulai dari Jumat kemarin 14.000 sampai 14.500 per kilo premium ya. Kalau medium itu sudah mencapai angka 11.500 atau 12.000. Sebab kenapa? Satu bulan kemarinnya itu harga medium tuh sampai dari 14.000, 14.500. Jadi untuk hari ini apa yang dibicarakan, apa yang diomong Pak Ari Prasetyo sebagai Bapaknas tadi itu sangat benar bahwa stok aman dan kita akan menghadapi panen. Jadi untuk puasa dan lebaran yang akan datang kita tidak perlu khawatir stok beras cukup. Pak, kalau kita bandingkan dengan harga tahun lalu, apakah penurunan harga di bulan ini cukup signifikan dan ketika kita bandingkan apakah sama atau justru sebenarnya memang ada perbedaan? Kalau kita bicara pemerintah sudah memperpanjang harga eceran tertinggi hingga bulan April di 2024, apakah memang ini juga berpengaruh terhadap harga yang boleh dibilang bisa jadi memang lebih tinggi atau justru sama Pak? Kelihatannya kalau pandangannya sangat ini ya signifikan ya dengan sekarang ini. Kenapa? Hal yang menunjang itu adalah panen saat sekarang ini dalam catatan walaupun kendalanya adalah masalah cuaca ya. Kalau cuaca baik saya rasa sudah lebaran, kalau panasnya rata ini harga beras akan jauh lebih turun lagi. Dan masalah dan operasi pasar seandainya harga sudah normal, mungkin operasi pasar mungkin itu terhenti sendiri nanti. Nggak perlu dihentikan, itu akan terhenti sendiri. Tapi kelihatannya sangat positif dengan harga. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang dulu, sekarang ini yang sangat membantu adalah hasil panen sesuai dengan menjelang lebaran ini. Panen itu kelihatannya apa yang kita ramalkan selama ini mungkin akan terwujud. Tapi dan lagi beras Bulog yang dikatakan Pak Ari tadi itu memang cukup 1,2 juta ton lagi kita. Jadi dalam hal ini masyarakat kita sebenarnya nggak perlu khawatir untuk di beras ya. Untuk di beras, kecuali yang lain daging, telur, yang lain-lainnya cabai itu untuk bulan lebaran itu sangat pemindahannya sangat banyak. Pak, waktu itu pihak dari Bulog sendiri mengatakan kemungkinan beras untuk kembali ke harga normal susah karena kita bicara mengenai produksi, salah satu variabelnya terkait dengan pupuk, kemudian alih fungsi lahan, kemudian juga harga gabah sendiri sekarang rata-rata sudah 9.000 per kilogram. Jadi kalau kita mendapatkan harga yang paling ideal seperti mungkin beberapa tahun lalu itu agak susah. Apa yang Anda lihat saat ini harga seperti ini Pak? Apakah memang ini masih bisa terjangkau oleh masyarakat ataukah ini masih terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi normal sebelumnya Pak? Ya, kalau masalah harga saya lihat untuk sekarang ini cukup ya. Artinya membawa dampak yang baik untuk ini. Ini ya apa mungkin dalam posisi kita lagi puasa, orang semua yang panen dari daerah rata-rata kan dia membawa beras ke pasar induk.
Mhm. Ya, jadi dia di pasar induk pun kadang-kadang dalam posisi kami menjelang Lebaran ini keaktifan pasar itu juga berkurang. Sebab kenapa? Bulan puasa ini kan kalau beras kan nggak terlalu ini sebuah masyarakat ya. Jadi bisa aja terjadi hal seperti itu. Beras yang terlalu banyak dibawa ke pasar induk dan pembelinya di pasar induk berkurang, di situ letak harganya mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi kita juga harus jauh lebih hati-hati nih. Saya juga di sini saya sampaikan untuk sudah Lebaran yang akan datang nih, kelihatannya kita mau melihat panen itu seperti apa dan cuaca itu mendukung nggak untuk penjemuran padi yang jauh lebih bagus. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi variabel harga ini juga sangat ditentukan oleh La Nina, El Nino cuaca ya Pak. Lalu kalau Oh kita sangat, itu ya. sangat mas. Kan nggak usah jauh-jauh deh, kayak di Demak, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kemarin salah satu saya juga pernah lihat di TV bahwa Bupati Demak itu juga nggak salah mengatakan bagaimana itu memang sangat berpengaruh. Sekarang nih kita di dalam posisi panen, tapi cuaca tidak mendukung, hujan ya, banjir. Itu padi yang ada di sawah itu semuanya dilanda banjir. Jadi itu tidak membawa dampak baik. Apalagi seandainya hujan aja tidak ini, itu akan membawa dampak kurang baik terhadap gabah yang akan dipanen, akan dijemur. Itu kalau seandainya panasnya nggak ada, itu akan membawa dampak kurang baik ya. Apalagi kalau kita menjemur itu melalui oven, itu akan berbeda hasil jemur dengan matahari dengan oven. Pak Zul, ini kalau kita bicara mengenai beras, kita juga masih impor ya, karena memang kebutuhan setiap tahun meningkat dan juga tadi penyusutan fungsi lahan karena petani berpindah atau menjual lahan mereka. Ini yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai harga beras di luar negeri aja sudah menyentuh 650 hingga 670 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Nah, kondisi harga beras internasional di mana meningkat juga karena tadi ya kondisi di mana La Nina atau curah hujan tinggi, El Nino pada saat terjadi kemarau. Apakah ini juga menyebabkan variabel utama yang membuat harga beras dalam negeri juga naik, Pak? Ya, saya rasa kalau masalah harga naik itu kita begini, masalah padi itu kalau padi naik, kalau masalah padi dan gabah naik kan orang ribut, nah, ya enggak. Tapi yang lain pada umpamanya kayak cabai sampai 120.000, daging sampai 100 sekian, orang tidak pernah bercerita ribut. Ini masalah makanan pokok kita sebenarnya nggak perlulah kita. Yang penting saat ini pemerintah, Bappenas dan Bulog dia bisa mencukupi permintaan pasar. Sekarang ini kan permintaan pasar juga berlebih. Hal itu saya rasa tidak perlu kita khawatir. Sebab kenapa? Ya banyak orang mengatakan kita ini tidak perlu impor. Tapi saya sendiri sebagai pelaku pasar, sebagai ketua Koperasi Pasar Induk Cipinang, saya sangat mendukung yang namanya impor. Sebab kenapa? Kita tidak ada jaminan buat kita bahwa beras itu akan cukup hasil panen untuk di pasaran. Satu-satunya beras impor inilah. Impor ini kan ada mutiara kata mengatakan kita boleh-boleh aja impor di saat kita perlu. Dan kita tidak boleh impor di saat kita lagi panen raya. Jadi ini ada kata-kata di sini. Jadi kalau saya sebagai pelaku pasar berpendapat impor ini boleh-boleh aja. Kenapa? Coba tahun 2017 kita kecolongan. Sekarang kalau pemerintah tidak impor, pemerintah akan gawat, akan berbahaya sekali. Ya, ini di dalam posisi kita amburadul sekarang. El Nino, cuaca tidak baik. Kalau seandainya pemerintah Bulog dan tidak impor, wah ini akan celaka 12 menurut pendapat saya. Baik Pak Zul, terima kasih perbincangannya pagi hari ini. Semoga win-win solution bisa ditemukan. Yang penting tadi Anda katakan stok terpenuhi terutama menjelang Idul Fitri yang tinggal 2 pekan lagi. Terima kasih untuk perbincangannya Pak. Salam sehat selalu Pak. Ya, sangat terima kasih sekali juga Mas. Jadi kita sedikit saya ulas di sini Mas, masyarakat kita khusus untuk beras nggak perlu khawatir. Ya, Baik Bapak. Bappenas dan Bulog sudah menjamin
stok kita cukup. Seandainya hasil panen di daerah kurang, kita masih cukup punya stok. Yang kita khawatirkan panen nggak ada, stok kita nggak punya, akan terjadilah seperti tahun 2017 yang silam. Baik, Oke, Bapak. terima kasih Pak Terima kasih Yudi. Pak Zul perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Siap, terima kasih sekali.